Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu gimana sih seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim di media sosial. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak lihat judul berita yang heboh, terus tangan langsung gerak cepat buat klik tombol share? Padahal isinya aja belum kita baca sampai habis. Atau mungkin yang ini nih, pas lagi scrolling, nemu postingan yang bikin emosi, jari kita langsung gatel pengen ngetik komentar pedas, tanpa mikir panjang dulu. Kayaknya familiar ya. Nah, di zaman sekarang ini, satu ketukan jari kita itu benar-benar bisa nentuin dua jalan yang beda banget. Satu ketukan bisa jadi ladang pahala yang terus-menerus ngalir, tapi di sisi lain, ketukan yang salah bisa jadi sumber dosa. Pertanyaannya sekarang, gimana Islam bisa jadi pemandu buat jari-jari kita, supaya lebih sering milih jalan pahala, bukan jalan dosa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, prinsip pertama dan yang paling dasar banget dalam Islam itu adalah tabayun. Ini bisa dibilang jadi fondasi utama kita buat berinteraksi di tengah lautan informasi media sosial. Ini keren banget loh. Jauh sebelum ada internet dan media sosial, Al-Quran itu udah ngasih kita petunjuk yang super jelas. Di surah Al-Hujurat ayat 6, Allah itu secara langsung memerintahkan kita buat ngecek dulu kebenaran sebuah berita. Ini bukan saran ya, tapi perintah. Terus apa sih tabayun tuh? Gampangnya gini, tabayun itu artinya mencari kejelasan, meneliti, atau gampangnya cross-check dulu informasinya. Jadi ini proses aktif, bukan pasif, buat mastiin apa yang kita baca itu benar, sebelum kita percaya, apalagi sebelum kita sebarin. Jadi, pas ada informasi masuk, kita harus punya dua rem darurat. Rem pertama, jangan langsung telan mentah-mentah. Rem kedua, dan ini yang paling penting, jangan keburu-buru klik share. Kasih jeda buat mikir dan ngecek dulu. Kenapa sih ini sepenting itu? Soalnya, dampaknya itu nyata banget loh. Satu aja berita bohong atau hoax yang kita sebarin, meskipun niat kita baik, itu bisa jadi fitnah, bisa ngerusak nama baik orang, bahkan bisa memecah belah. Sakitnya tuh ke banyak orang. Oke, itu tadi soal gimana kita menerima informasi. Sekarang, kita bahas gimana kalau kita yang bikin konten. Tepatnya, tentang apa yang jari kita tulis. Kita semua pasti udah sering banget ya dengar hadis yang indah ini. Ini tuh prinsip emas dalam komunikasi. Kalau mau ngomongin yang baik-baik. Kalau nggak ada yang baik buat diomongin, ya udah mendingan diem. Nah, di era digital ini, berkata itu bukan cuma lewat mulut aja. Tulisan kita di kolom komentar, caption foto, atau status yang kita bikin, itu semua adalah ucapan kita versi digital. Jadi, prinsipnya sama persis. Artinya apa? Setiap komentar kasar yang kita ketik, setiap sindiran nyelekit, atau aksi bullying di dunia maya, itu semua nggak akan hilang gitu aja. Semuanya dicatat sebagai amal perbuatan kita, sama persis kayak kata-kata yang keluar dari mulut kita. Oke, sekarang kita udah tahu prinsipnya. Terus, gimana cara praktisnya biar nggak kebablasan? Nah, coba deh pakai filter sederhana ini setiap kali mau ngetik atau nge-share sesuatu. Sebelum pencet tombol kirim, berhenti dulu sebentar, terus tanya ke diri sendiri 3 hal ini. Pertama, ini beneran fakta atau cuma gosip? Kedua, ini ada manfaatnya nggak sih? Dan yang ketiga, kira-kira tulisan ini bakal nyakitin perasaan orang lain nggak ya? Kalau jawaban dari salah satu pertanyaan tadi itu enggak, atau bahkan kita cuma ragu-ragu, pilihan paling bijak adalah tahan. Tahan jarinya. Karena diam di saat kita ragu, itu adalah sebuah kebaikan. Selain nahan diri dari yang buruk, kita juga bisa jadi lebih proaktif. Yuk, pakai media sosial yang kita punya buat nyebar kebaikan. Bisa dengan bagi-bagi ilmu yang bermanfaat, kasih kata-kata motivasi, atau sekedar jadi inspirasi buat orang lain berbuat baik. Dan yang luar biasa, satu aja konten positif yang kita buat, entah itu tulisan, gambar, atau video, itu bisa terus-terusan nyebar dan ngasih manfaat, bahkan setelah kita nggak ada. Inilah yang kita kenal sebagai amal jariyah, pahala yang nggak ada putusnya. Pada akhirnya, semua ini soal mengubah cara pandang kita. Setiap aktivitas kita di media sosial, setiap klik, setiap ketikan, itu semua bisa dan seharusnya jadi ibadah di mata Allah. Di dunia maya, ukuran hebat itu seringkali identik dengan viral. Coba deh kita geser sedikit definisi itu. Orang yang hebat itu bukan yang paling viral, tapi dia yang paling baik akhlaknya, bahkan saat nggak ada yang liatin. Yuk kita sama-sama niatkan, kita mau jari-jari kita ini nanti jadi saksi atas semua kebaikan yang pernah kita sebar, bukan malah jadi sumber penyesalan atas luka atau fitnah yang pernah kita buat. Jadi, selalu ingat 2 hal ini ya, saring sebelum sharing dan niatkan setiap postingan kita agar bernilai ibadah.
Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.